gitu kan? Nah, kalau gambarnya seperti ini, kalian mengikuti yang ini bagiannya lebih tercelup ya, gitu kan? Nah, itu sama sebenarnya kalau sama kalian gambarkan misalnya kapalnya yang dimiringkan. Tadinya kan ke sana, sekarang jadi ke sana gitu kan. Ini di rotasi gitu kan gambarnya ya, supaya kalian lebih gampang lihatnya. Nah, ini ada titik proyeksi dari titik pusat massa ke sumbu vertikal yang baru. Nah, disitulah titik Z. Nah, jadi GZ itu adalah jarak ini. Gitu ya. Nah, tadi writing moment itu rumusnya adalah displacement adalah berat keseluruhan dikalikan dengan lengan GZ. Itu ya. Di sini ya. Dengan GZ. Nah, sekarang kita punya yang namanya GZ curve di situ. Gitu ya. GZ curve ini apa? Nah, ini adalah kumpulan data GZ-nya. Jadi kalau ada satu kapal di dalam satu displacement ya, jadi dia displacementnya nggak berubah, gitu kan? Jadi beratnya sama, artinya apa? Draftnya kan sama kan? Jadi kapal ini betul-betul di dalam satu kondisi draft, satu kondisi displacement, dia cuma diputar, gitu kan? Nah, dia diputar dari sudut kemiringan mendekati 0 sampai ya sampai berapa terserah gitu kan. Tapi umumnya kalau kapal itu biasanya diputar, masa sih 90 derajat masih seimbang, ya biasanya enggak ya gitu kan. Nah, kecuali kalau kapal-kapal misalnya kapal-kapal buat ini apa, uh, ratio lupa ya, kayak buy watch gitu mungkin. Nah, itu mungkin 90 derajat masih bisa kembali gitu ya. Tapi biasanya kalau kapal-kapal yang normal sih susah ya, 90 derajat kapal udah dimiringkan bener-bener sampai tegaknya terus dia balik lagi gitu ya, itu jarang sekali. Nah, tapi kalau misalnya buat pengecekan, ya misalnya kalau di software ya kalian mau sampai 180, mau sampai 360 juga boleh, sampai muter lagi sampai tegak lagi, boleh-boleh aja. Nah, di sini mulai dari kemiringan 0,0001 gitu kan, dia kan sudah mulai ada GZ-nya gitu kan, sampai misalnya 90 derajat misalnya gitu kan. Nah, nanti di sini ada kurvanya. Misalnya 0, di sini 90 derajat. Ternyata misalnya gambarnya misalnya seperti ini. Nah, di sini di batas ini adalah batas di mana GZ tadinya dia dari 0 membesar sampai ke 0 lagi, gitu kan? Nah, kalau dia sampai ke 0 lagi, artinya kalau lihat dari sini, kalau GZ-nya ini sama dengan 0, maka moment writing-nya 0. Artinya kalau moment writing-nya 0, kapalnya nggak bisa balik lagi. Nah, jadi di sini adalah batas stabilitas, gitu ya. Batas stabilitas kapal. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Ini lebih jelas gambarnya di sini. Nah, di sini ada titik A, B, C, D gitu ya. Kenapa D-nya di sana? Sengaja ya. Kita urutannya A, B, C-nya seperti itu ya, A, B, C, D. Nah, yang A pertama ini adalah initial stability. Jadi kondisi di mana kapal itu memang dibuat itu mesti sudah seimbang dan itu kemiringan awal gitu kan. Ya memang lulus dari produksi dari fabrikasi kapal, yaitu dia harus seimbang gitu kan. Kalau dia lulus apa lulus lagi misalnya dia apa selesai di fabrikasi lalu dijual terus kapalnya miring itu nggak ada yang mau beli kan, nggak ada yang mau bayar pasti ya. Kok saya beli kapal tapi langsung miring gitu kan, nggak diapa-apain langsung miring. Nah, pasti kapal itu tegak gitu kan. Nah, lalu tadi kita lihat titik B. Nah, titik B di sini adalah nilai GZ maksimum gitu kan. Nah, secara logika, kalau GZ-nya maksimum, maka nilai moment writing-nya juga maksimum. Artinya, kalau ini berkaitan dengan keseimbangan kapal, artinya di posisi itulah kapal itu paling besar momennya untuk dia kembali ke posisi seimbang. Gitu kan? Karena dia maksimum ya. Nah, di C, yang tadi, nah ini adalah angle of finishing stability, atau ini batas kemiringan akhir. Gitu ya. Nah, jadi kalau kapal dimiringkan lebih dari itu, sudah pasti terbalik, gitu ya. Nggak mungkin. Kenapa? Karena GZ-nya nggak ada lagi.
Nah, kalau udah ke sini, ini kan udah negatif gitu kan. Jadi mau dimiringkan gimana pun juga nilai moment writing-nya negatif. Negatif itu artinya apa? Dia dikembalikan ke posisi terbaliknya. Ya, jadi kebayang ya, misalnya kapal terbalik nih. Terus dimiringkan segitu. Pasti dia kembali ke posisi terbaliknya gitu. Gitu ya. Dia kembali ke posisi seimbang cuma terbalik gitu kan. Ya, kebayang ya. Jadi kalau misalnya kapal terbalik, itu bukan dia nggak seimbang, dia seimbang dalam posisi yang terbalik, gitu kan? Jadi kalau dia dimiringkan, ya dia kembali ke posisi terbaliknya, gitu ya. Itu apa stabil tapi terbalik. Nah, karena itu negatif di sini. Nah, di sini negatif itu artinya kapal itu dikembalikan ke posisi seimbang yang terbalik, gitu ya. Nah, sekarang di D. Nah, jadi kalau misalnya di grafik ini, grafik GZ biasanya itu dia lurus, baru dia ada tekukan sedikit. Nah, ada tekukan di sana sedikit. Nah, itu artinya apa gitu ya? Di titik itulah biasanya umumnya dek kapal itu sudah kena ke permukaan air. Jadi biasanya kan kalau kapal itu kan ada jarak freeboard ya, freeboard dari permukaan air ke atas. Nah, waktu dimiringkan, dimiringkan, dimiringkan terus, nah sampai ke posisi kemiringan di mana dek itu kena air. Nah, itulah posisi titik D. Biasanya grafiknya langsung berubah gitu ya, ada titiknya. Kenapa? Nah, karena gini, kalau misalnya sampai ke sini, gitu ya, sampai kemiringan ini, posisi volume emerge dan volume immerse ini kan uh, gerakannya dia semakin dimiringkan itu dia semakin besar, semakin besar, semakin besar, gitu kan? Nah, sedangkan kalau misalnya dia dimiringkannya begini, ini kan ada area yang nggak ada kan? Ini juga ada area yang nggak ada. Jadi area yang ini sama area yang ini belum tentu dia kalau semakin dimiringkan itu volumenya itu antara kanan dan kiri itu immerse dan emerse itu semakin besar. Kalau kemiringan kecil terus dimiringkan emerse dan immerse itu semakin besar. Gitu ya. Sampai satu sisi sampai satu titik di mana justru nanti waktu dimiringkan sampai dia misalnya dimiringkan terus sampai kemiringan segini gitu ya. Nah, ini kan sekarang volume yang ini jadi di atas misalnya di atas air, yang ada di airnya kan jadi yang ini. Gitu kan? Nah, ini kemiringannya, kalau kalian lihat volumenya, volume total displacement pasti sama. Tapi kalau volume immerse dan emerge itu jadi mengecil, gitu kan? Nah, karena itu nanti pengaruhnya terhadap GZ-nya. Nah, jadi GZ itu biasanya dari 0, kemiringan 0, dia membesar, 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 sampai satu titik, dia nanti mengecil, 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 sampai 0 lagi. Nanti kita bisa lihatnya di gambar setelahnya. Nah, karena itu biasanya ada tekukan kalau di posisi dek kena air di situ ya. Nah, ini jarak dari titik A ke titik C ini yang disebut dengan range of stability. Jadi kapal ini kalau dengan gambar kurva ini artinya dia stabil itu dalam rentang 0 sampai 70 ya anggaplah itu 73 lah gitu ya, 73 derajat. Stabilnya sampai di sana. Lebih dari itu sudah tidak stabil lagi. Nah, sekarang kita lihat ada dua area ya, dua area. Yang pertama itu dari 0 sampai ke titik B, gitu kan? Dari titik A sampai ke titik B. Itu kalau kalian lihat, kalau kapal dimiringkan semakin besar, justru nilai GZ-nya semakin besar, benar nggak? Benar ya? Nah, jadi itu kan nilai GZ-nya. Nah, kalau kapal ini kemiringannya ditambahkan terus, malah GZ-nya makin besar. Nah, GZ itu kan kaitannya untuk menegakkan kapal lagi, gitu kan? Nah, justru kalau dia dimiringkan lebih besar, kapal ini malah makin bisa untuk tegak, gitu kan? Nah, yang kedua, daerah B ke C, ini kalau kalian lihat, semakin ditambahkan kemiringannya, GZ-nya menurun, gitu kan? Nah, tetapi dua-duanya ini kan nilai GZ-nya masih di atas 0, gitu ya. Nah, jadi ini rentang stabilitas aman. Tetapi yang daerah A sampai B ini adalah disebutnya daerah stabil. Jadi mau dimiringkan sampai kemanapun, sampai batas titik B, itu kapal pasti seimbang. Itu sudah pasti. Gitu ya. Nah, kalau misalnya daerah B ke C, ini disebutnya capsize. Nah, ini ada kemungkinan kalau gaya yang membuat dia miring itu nggak dihilangkan,
Akibatnya apa? Semakin dia miring, kemampuan seimbangnya semakin kecil, gitu kan? Walaupun dia bisa, misalnya contohnya ya, kapal ini dimiringkan terus sampai sudut 70 derajat, lalu gaya luarnya dilepas semua, dia kembali lagi. Tapi udah lama pelan gitu ya, udah makin susah. Tapi kalau misalnya kapal dimiringkan sampai sudut 45 derajat misalnya, justru dia malah makin bisa untuk tegak gitu. Nah, itu apa ada kecenderungan-kecenderungan seperti itu. Nah, jadi kalau kita mendesain kapal A sampai C ini adalah rentang stabilitas aman. Tapi kalau misalnya kita mau apa misalnya untuk safety waktu operasional, kita mengizinkan kemiringan kapal hanya sampai di titik B. Biasanya seperti itu. Kenapa? Karena B ke C ini sudah darurat, gitu ya. Kenapa? Karena C kalau sampai lewat, ya udah pasti terbalik kapalnya. Jadi daerah yang betul-betul aman itu adalah antara A sampai B, gitu ya. Nah, ini contoh satu benda, gitu ya. Ini sebetulnya dari apa speedboat bentuknya, cuman ini dibuat ya lebih lucu gitu ya. Ini sebenarnya asalnya dari speedboat gitu ya. Cuman entah kenapa dibuat untuk di buku itu sama drafternya kok jadi lucu ya itu bentuknya. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, waktu kemiringan 0, titik G dan B itu di satu sumbu vertikal gitu ya. Waktu kemiringan 30, titik B dan G jaraknya seperti itu kan. Nah, kemiringan 60, G dan B ini jaraknya lebih jauh. Gitu kan? Nah, karena jaraknya lebih jauh di sini, maka kita bisa pastikan GZ-nya ini lebih besar. Gitu kan? Karena Z itu kan proyeksi ke titik B yang baru, gitu kan? Ke garis B yang baru. Nah, waktu dimiringkan 90 derajat, ini kan titik G dan B-nya mendekat. Betul ya? Nah, jadi logikanya dari dia titiknya sama, kemudian berjarak, kemudian jaraknya jauh, kemudian jaraknya mendekat. Gitu kan? Nah, GZ di 90 dan di 60 otomatis besaran yang 60 kalau dari gambar ini kan. Nah, sekarang kita konfirmasi ke gambar ini. Nah, ternyata 60 itu adalah di puncak, gitu kan? 90 itu sudah mengecil. Nah, kalau dimiringkan 120, dia udah kecil sekali. 150, dia sudah terbalik. B-nya sekarang di sebelah kiri kan? Ya. Nah, jadi ini kemiringan apa stabilitas yang negatif. Artinya, kalau dia dimiringkan seperti ini, dia akan kembali ke posisi tegak tapi terbalik. Gitu kan? Nah, ini ya, ini rentang stabilitas negatif. Jadi kalau dimiringkan di sudut, misalnya di sini 130, 140, 170, dia akan kembali ke posisi terbaliknya, gitu ya. Nah, 120 itu dia masih positif, gitu ya. Nah, kapal-kapal ini biasanya kapal-kapal yang dipakai untuk rescue, gitu ya. Kapal-kapal penyelamat pantai di Amerika seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian apa pernah nonton filmnya, uh, sekarang saya jadi lupa ya. Aduh itu apa penyelamatan yang heroik sekali gitu ya. Uh, Hacksaw Ridge atau apa gitu ya nama filmnya. Nah itu nanti ya minggu depan saya kasih tahu ya supaya kalian pada nonton ya. Nah itu bagus sekali. Kenapa? Karena waktu winter ini kisah nyata ya gitu. Jadi waktu winter itu ada satu kapal tanker kalau nggak salah dia uh, kena gelombang besar, kandas, lalu bagian
Masuk ya? Oke, berarti ini saya kayaknya. Tes. Masuk, Pak. Nah, ini masuk. Tes, tes, tes. Baru di sini. Heeh, takutnya gitu. Oke. Tes. Nggak masuk. Masuk ya? Tes, tes, tes. Nggak masuk ya? Masuk. Sekarang masuk. Sekarang masuk. Coba jauh ya. Tes, tes. Masuk nggak? Masuk, Pak. Tes, tes. Masuk ya? Oke. Ini kalau materi masuk, kalau cerita nggak masuk ya. Sekarang masuk. Masuk, Pak. Oke. Ya. Nah itu nanti kalian bisa apa? Nonton filmnya ya minggu depan. Nanti saya semoga ingat ya. Itu judul filmnya apa? Itu heroik sekali. Nah ini contoh kapal yang seperti ini. Jadi dia dimiringkan sampai posisi-posisi kemiringan segitu ekstrimnya, dia tetap stabilitasnya masih positif. Gitu ya. Nah itu nanti gambarannya seperti itu. Jadi bisa kalian lihat karena titik G dan titik Z, Z itu adalah proyeksi dari titik B, gitu ya. Masuk nggak sih sana? Dari komputernya masuknya. Oh masuknya dari Iya, komputernya. tapi masih kedengeran sih. Ya udah. Nah, kalau gitu ceritanya di sini ya. Ya. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, karena titik G dan titik B itu yang menentukan lengan momen GZ, gitu kan? Karena Z itu adalah titik proyeksi dari titik G ke garis vertikal yang baru. Nah, jadi semakin besar jarak G dan B, itu akan semakin besar juga nilai GZ-nya. Nah, sekarang kalau misalnya kalian lihat, itu ya, kalau kalian lihat seperti itu, misalnya titik G dan titik B di sana ya. Di sini ngecil kayaknya suaranya. Nah, kalau kalian lihat ini, misalnya titik G-nya di sini ya, di kemiringan yang sama, di kemiringan yang sama. Ini theta. Kalau titik G-nya lebih atas, maka lengan GZ-nya lebih kecil. Kalau titik G-nya lebih bawah, maka lengan GZ-nya semakin besar. Nah, jadi gimana caranya memperbesar stabilitas? Salah satunya adalah menurunkan titik G. Gitu ya, itu salah satunya. Nah, untuk apa menambah stabilitas. Jadi kalau misalnya kalian punya kapal atau misalnya kalian nanti satu saat kerja gitu ya di perusahaan kapal atau apa, nah itu nanti kalian bisa usulkan misalnya naruh barang itu justru jangan makin ke atas gitu ya, justru berat di bawah itu menambah stabilitas ya. Nah itu alasannya kenapa kalau perahu nggak ada decknya, itu salah satunya. Karena supaya kalian duduknya di dalam lambungnya itu. Kalau itu dibuat decknya, kalian duduk di atasnya, bentuk perahu itu kan kecil ya. Nah itu kan kemungkinan tergulingnya lebih besar. Jadi orang-orang zaman dulu gitu ya, dulu sih mungkin nggak tahu alasannya ya, karena dulu kan tahunnya sebelum Masehi. Nah tapi ternyata setelah dipelajari, ternyata maksudnya kenapa orang dulu bikin seperti itu, ternyata memang secara dari stabilitasnya lebih baik gitu. Karena bentuk zaman dulu kan perahu itu kan kayak kano ya.
gitu kan, yang benar-benar ngepas badan gitu kan. Nah, kalau kalian misalnya bikin kano seperti itu terus kalian duduk di atas, apalagi ada lantai dua gitu ya, ya itu buat terbalik itu lebih mudah gitu kan, dibandingkan kalau kapal yang lebar-lebar gitu ya. Itu bedanya. Kenapa? Jadi perahu itu nggak ada decknya, duduknya langsung di sana, itu justru lebih stabil ya. Oke. Nah, sekarang kalau kalian lihat di situ ya. Nah, ini ya di G, Z dan M gitu ya. Ini titik M, ini titik G, ini titik Z. Nah, di sini dia dibuat tadi tegak lurus, gitu kan? Karena proyeksi ya. Jadi garis ini kan tegak lurus ke permukaan air yang baru. Nah, dari titik G ditarik garis tegak lurus ke garis vertikal yang baru, ini titik Z, gitu kan? Nah, jadi ini titik G, M, dan Z, siku-siku di situ kan? Nah, sekarang kalau kalian lihat, GZ dibagi GM, ini adalah angin, gitu ya. Nah, ya. Jadi GZ adalah GM tangent theta. Nah, kalau di sana gitu ya, kita lihat ya, itu kan GM sin theta ya. Nah, kita lihat di sini, ini kaitannya nanti tangen dan sinus itu berkaitan dalam sudut kecil. Karena kenapa? Tangen adalah sin per cos, gitu ya. Nah, jadi di dalam sudut kecil, kalau sudut kecil sangat kecil, sinus mendekati 0, kosinus mendekati 1. Nah, jadi di dalam ini sinus dan tangen itu nilainya mendekati, itu ya, bersama. Oke. Nah, lalu kalian lihat ya di dalam segitiga yang di sana. Nah, kalau kalian punya grafik ini, nah misalnya ini kemiringannya adalah d theta gitu ya. Di sana ini ada titik A, di sini titik B. Oke. Lalu di satu titik lagi ini adalah titik 1 radian di sana. Ini misalnya titik C, di sini adalah titik D. Ya, misalnya seperti itu. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Misalnya sudut ini adalah theta, gitu ya. Nah, di situ tangen theta adalah AB per 0, gitu kan? Gitu ya. Nah, ini juga sama dengan CD per 0, gitu kan? Sini ya. Nah, kalau kalian lihat, ini adalah GZ, gitu kan? Yang ini adalah tetanya, D theta, gitu kan? Jadi di sini adalah GZ dibagi dengan tetanya, ya. Nah, atau di sini adalah CD dibagi dengan 1 radian, gitu kan? Nah, sekarang tadi GZ adalah di sana, ini adalah GM, ini tangen theta per D theta. Ini, sorry, ini tangen D theta ya, kecil sekali. Nah, ini CD dibagi dengan 1 radian, ini CD, gitu kan? Di dalam radian, gitu ya. Nah, jadi kalau sudut kecil tadi sinus mendekati theta, karena mendekati kecil sekali, tangen juga sama, gitu kan? Nah, jadi di sini CD adalah GM untuk di sudut 1 radian, gitu ya. Nah, jadi nilai GM di sini kalau digambarkan selalu seperti itu. Dia naik sampai di 1 radian berhenti, gitu kan? Nah, nilai GM itu selalu di 1 radian, gitu ya, di nilainya. Nah, itu ya, tangen theta. Nah, GM sama dengan CD, gitu ya. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Penting itu. Oh, dari
Jadi naik naik kemiringan itu Eh, mau ke kiri ke kanan sama aja sih, itu kan cuma arah port atau starboard gitu ya. Nah tapi sudut kemiringannya dari garis vertikal ini, dari vertikal yang baru ke vertikal yang lama gitu ya. Jadi kalau misalkan ya ini sama tadi ya, nah ini kalau misalnya dia dimiringkan, dia kan ada kemiringan ini theta ini. Theta ini kan sama dengan theta yang garis permukaan air kan, gitu ya. Nah itu sama, itu kemiringannya dari situ, gitu ya. Oke. Nah jadi nanti waktu kalian menghitung GZ, GM. Nah kalau misalnya GM itu dapatnya dari mana? Yang kemarin ini ya. Ini kan ada titik M, ada titik G, ada titik B, dan ada titik A, gitu kan, kill ya. Yang kemarin ini pernah dituliskan di sini KB ditambah BM sama dengan G ditambah BM, gitu kan? Ya, ini adalah posisi buoyancy, gitu kan? Pusat diapung ya. BM ini adalah inersia transversal dibagi volume displacement, gitu kan? Minggu lalu ya. Nah, ini KG, ini pusat massa. GM ini bisa dihitung. Nah, kalau GM-nya tahu, GZ-nya bisa dihitung. Kan? Nah, ini adalah contoh stabilitas, grafik stabilitas stabil, netral, dan tidak stabil. Nah, ini yang dilihat adalah depannya ya. Ini belakangnya sih sama-sama stabil. Jadi kalau grafik seperti ini, artinya kalau stabil, itu dimiringkan. Misalnya dari sini ya, ada kemiringannya, ada nilai GZ-nya, artinya dia kembali ke posisi tegak, gitu kan? Nah, tapi kalau yang di sini, ke stabilitas netral, dia dari kemiringan 0 sampai kemiringan A, ini kalau dimiringkan nilai GZ-nya nggak ada, nggak negatif, nggak positif. Jadi dia ya dimiringkan segini ya miring aja segini gitu ya, sampai di batas kemiringan A, gitu ya. Nah nanti kesananya ini contohnya ini gambarnya stabil. Nah ini misalnya buat apa? Misalnya itu kemiringan kalau kapal selam, gitu ya. Misalnya kapal selam dia ada toleransinya, dimiringkan sekian, dia tetap bisa stabil dalam kemiringan segitu. Tapi kalau udah lebih miring lagi, dia akan kembali ke posisi kemiringan yang di sini, gitu ya. Nah kalau ini contoh grafik yang tidak stabil. Tidak stabil artinya dia nggak bisa kembali ke posisi seimbang, tapi dia akan lari ke posisi sudut A, gitu ya. Nah ini contohnya apa? Kalau kapal bocor. Jadi kalau kapal bocor, kalau dia ditegakin itu malah nggak stabil, tapi dia stabilnya itu di kemiringan A. Jadi misalnya kapal bocor nih di sisi sini, bocor. Ini kan tadinya buoyancy sekarang jadi beban kan, karena airnya kan masuk ya. Nah, jadi kan kalau dia ditegakin, justru kapal itu pengennya begitu kan. Nah, tapi kalau dia udah miring segini, ya udah, dia stabil. Kalau kita miringkan terus, dia kembali lagi ke posisi situ ya kan. Dia nggak bisa kembali ke posisi tegaknya, tapi ke posisi tegak yang baru gitu ya, setelah dia bocor gitu kan. Nah, itu uh, kemiringan dari 0 sampai kemiringan sudut A itu membuat kapal ini nggak stabil. Jadi dia setiap kali ditegakin pasti dia lari. Tapi kemiringan sampai kemiringan A. Udah setelah itu dia punya stabilitas baru di kemiringan A. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat stabilitas arah transversal. Nah, di sini ada cross curve of stability. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini sebenarnya gunanya untuk operasional ya. Nah, kalau misalnya kalian misalnya di satu port kapal kalian berlayar itu ada tiga titik tujuan. Dari awal ini penuh muatannya, nyampe ke titik kedua ini misalnya dikurangi setengahnya, nyampe ke titik ketiga dikurangi 25% lagi, jadi 75%, nyampe di sana itu habis gitu kan muatannya. Kalian bagi-bagi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah waktu dia penuh, itu nilai GZ-nya stabilitasnya tertentu kan? Waktu dikurangi 50% muatannya,
dia kan stabilitasnya berubah. Waktu dikurangin 25% lagi, stabilitasnya berubah. Nah, waktu terakhir itu juga berubah. Gitu kan? Nah, jadi kalau nggak ada muatan sama full, itu kan prosesnya lain. Nah, jadi kita butuh satu titik acuan gitu supaya dia kita punya data waktu misalnya si kapal ini tuh mau muatannya lagi penuh, mau muatannya lagi kosong, mau dia kemiringannya 0 sampai 90 derajat misalnya. Kita punya satu titik acuan. Nah, jadi nanti kalau nyari GZ-nya, kita tinggal lihat ke titik acuan itu. Nah, contohnya misalnya acuannya adalah kalau di sana KN. KN itu adalah, lanjutin di sini aja ya. K itu kan titik di sini ya. K itu kan titik di dasar, kill. Ya. Nah, N itu adalah proyeksi tegak lurus ke garis vertikal yang baru juga. Kayak GZ, gitu ya. Seperti GZ, kalau Z itu adalah proyeksinya G, kalau N itu adalah proyeksinya K, gitu ya. Itu simbolnya biasanya KN, seperti itu ya. Atau kalau kita punya titik sembarang, itu biasanya misalnya di sini itu titik P. Di titik satunya ini adalah, nah ini misalnya ini titiknya R. Itu biasanya simbol-simbolnya ya. Kalau nggak PR, atau kalau titik K, ini proyeksinya adalah N. Jadi kalau kita gambarin, ini, gitu ya. Oke, sorry. Ini ya, misalnya tegak lurus. Ini K, ini N, gitu kan? Terus misalnya di sini B, di sininya B1, ya. Kalau di sini ada P, di sininya adalah R. Kalau ini G, di sini Z. Ini titik M, gitu ya. Ini apa simbol-simbol proyeksinya. Nah, biasanya kalau kapal, satu kapal itu minimal punya data KN ini untuk seluruh muatan mulai dari 0 sampai muatan maksimum. Gitu ya. Nah, jadi kalau muatannya maksimum otomatis berat kapal total juga displacementnya maksimum. Gitu kan? Nah, di seluruh sudut kemiringan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kapal ini contohnya, misalnya kapal ini kondisi draft sekian, lalu dimiringkan dari 0 sampai 90 derajat. Lalu kapal ini dikasih muatan lagi 1000 ton misalnya. Nah, lalu dimiringkan lagi dari 0 sampai 90 derajat. Lalu kapal ini dimasukin muatan lagi terus gitu ya sampai muatan maksimum. Jadi kapalnya displacement maksimum, kemiringannya mulai dari 0 sampai 90 derajat, gitu kan? Jadi kita punya data KN itu banyak sekali, gitu kan? Nah, itu bisa dibentuk jadi kurva yang ini. Nah, jadi untuk satu nilai displacement, kurva ini berlakunya gimana? Ya, ini ditarik ke atas yang berpotongan dengan dia, gitu kan? Nilai satu displacement, misalnya nilai 20.000 ton di sini contohnya. Nah, ini ditarik ke atas. Nah, ini berpotongan dengan 5 derajat itu di sini. Jadi nilai KN-nya itu sekian, 1,5 gitu kan. Lalu yang berpotongan dengan 20 derajat, misalnya nilainya 6 gitu kan. Nah, kita jadi punya data KN untuk displacement 20.000 ton gitu kan. Atau misalnya kalau waktu kapal kita muatan penuh, oh di sini nggak digambarnya, misalnya 50.000 ton gitu kan. 50.000 ton berpotongan dengan 5 derajat itu nilainya 1 misalnya gitu ya. Jadi kita punya data untuk berbagai displacement dan berbagai sudut kemiringan. Kalau kurva GZ tadi, kita punya nilai GZ untuk berbagai sudut kemiringan, tapi hanya di dalam satu kondisi displacement. Gitu kan? Nah, sedangkan yang ini, kita punya nilainya untuk berbagai nilai displacement. Bedanya itu ya. Nah, KN atau PR itu biasanya suka dipakai. Nanti bagaimana cara mencari GZ-nya gitu kan dari sini. Nah, kalau kalian lihat ya, ini misalnya KN dulu ya. Ini KN, titik KN di sini. Ini kan siku-siku di sana ya, yang baru. Ini titik GZ-nya kan ini. Gitu ya. Nah, sekarang nilai GZ ini berapa kalau kita punya KN, gitu kan? Ini kan tinggal ditarik garis lurus, ini siku-siku juga kan? Ini kan nilai GZ kan? Ini adalah sisanya nilai apa? Kalau kita punya KG. KG kan kita bisa hitung ya. Center of gravity kan?
kita punya nilai KG di sini. Nah, ini per ini adalah sinus ya. Ini ya, X, ini misalnya X per KG, ini adalah sin theta ini kan. Jadi X adalah KG sin theta gitu ya. Nah, ini kan kita punya, jadi gambarnya, anggaplah kalau lurusnya gini kan, ini GZ, ini KN, ini KN, yang ini adalah GZ kan, sama kan? Nah, yang ini adalah X tadi ini ya. Nah, jadi cara nyari GZ-nya gimana? Ya, ini KN dikurang KG sin theta, nilainya GZ, gitu ya. Ya, di sana apa? Oh ya, heel-nya sudut kemiringan ya. Heel-nya sudut kemiringan. Karena biasanya gitu ya, ada buku yang menggambarkan ini itu pi. Ada buku yang menggambarkan ini alfa, gitu ya. Macam-macam ya. Di Jerman juga dua dosen, dua simbol. Gitu ya. Kalau Bapak ada satu profesor itu Volker Bertram, itu profesor di Hamburg, dia senangnya pakai pi. Gitu ya. Semua sudut pakai pi. Ya. Tapi ada dosen yang lain senangnya pakai theta, pakai alfa ya. Makanya di situ dia bisa sin heel ya. Yang penting kemiringan heel ya. Mau pakai theta, pakai apa terserah. Nanti kalian mau tulis sudutnya A, B, C nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa ngerti itu sudut apa, gitu kan? Nah, sekarang kalau kita punya data-data di sini, nah menghitung GZ itu bagaimana gitu kan? Nah, itu tinggal kalian ya bisa buat tabel. Ya, misalnya di sini adalah theta. Di sini nilai KN. Di sini misalnya nilai sin theta. Gitu kan? Di sini nilai GZ kan? Misalnya ini 0, 10, 20, terus sampai 90 derajat. Gitu kan? Nah, lalu di sini KN kan untuk yang 0 derajat, 10 derajat, 20 ini kan kalian bisa lihat di situ ya, untuk satu kondisi displacement kan. Nah, lalu sin, nah sinus dari sudut-sudut ini berapa? Nah, GZ ini kan tinggal KN dikurang KG sin theta, dapat nilai GZ untuk kemiringan dari 0 sampai 90 kan. Nah, selanjutnya kalian tinggal buat kurva GZ kan yang tadi. Dapat misalnya 0 sampai 90 derajatnya misalnya di sini. Ini kemiringannya berapa gitu kan? Ya. Ya. Kan kalau K itu kan proyeksi Q ya, N maksudnya. Iya. Itu kalau P itu melambangkan apa Pak? Nah, kalau P itu titik sembarang. Jadi di situ ada PR kan. Nah, jadi kapal itu biasanya minimal punya satu acuan perhitungan itu KN. Minimal. Tapi biasanya kapal punya juga nilai PR. Nah, PR ini nggak tergantung dengan muatan titik sembarang. Jadi misalnya gini, kalau G ini kan tergantung muatan ya. Muatannya berapa kan berubah. B juga kan titiknya berubah. Kalau muatannya kecil, draftnya kecil, buoyancy-nya kan kecil. Gitu kan? Nah, tapi kalau titik P itu tetap. Misalnya contohnya dari K ke P, misalnya di sini P, ini jaraknya 5 meter di atas scale. Dia kan tetap. Jadi mau dimiringkan gimana juga, dia tetap jaraknya itu kan 5 meter di atas scale. Mau displacement-nya berapapun, dia 5 meter di atas scale. Nah, nanti terhadap GZ itu bagaimana? Gitu kan? Misalnya ternyata ada satu kondisi titik P itu misalnya gini ya. Sorry, ini panjangin ya. Nah, misalnya ini titik K, ini N. Gitu ya. Misalnya ini titik P di sini, R di sini, G-nya di sini. GZ, gitu ya. Misalnya titiknya seperti ini. Tapi di satu kondisi, kalau misalnya muatan dia itu kecil sekali, gitu ya, muatan kecil sekali,
misalnya cuma ngisinya itu di bawah kapal di sini, kan G itu pindah ke bawah ya. Misalnya G-nya ada di sini sekarang. GZ itu berarti ini kan. Nah, sekarang yang kita punya kan PR ini. Gitu ya. Nah, nilai GZ ini berapa? Gitu kan. Nah, ini kan kita bisa buat lagi kesebangunan gitu ya. Ini kan sama PR. Nah, sekarang yang ini adalah kalau tadi ini mana tadi? Tadi di mana ya? Nah, ini KG sin theta. Nah, kalau yang tadi ini kan GZ ditambah KG sin theta sama dengan KN. Gitu kan? Nah, jadi GZ adalah KN dikurang KG sin theta. Gitu kan? Nah, tapi kalau posisinya seperti ini, sekarang GZ adalah ini. Nah, sekarang kalau kita punya segitiga yang ini, seperti itu. Nah, misalnya ini titik G, ini titik P, ini titik tertentu, ini jaraknya X, gitu kan? Nah, sekarang ini dibanding ini, sinus juga kan? Nah, jadi ini adalah, misalnya ini PG sin theta segini, ini ditambah R. Nah, ini persamaannya. Nah, jadi titik P itu buat berbagai kemiringan, berbagai displacement, berbagai manapun, pokoknya titik dia bisa kita tentukan 5 meter di atas, atau 10 meter, atau titik tertentu, gitu ya. Jadi dia nggak bergantung dari displacementnya, gitu kan. Nah, jadi itu kita bisa pakai. Biasanya kapal punya nilai kurva PR dan kurva KN. Bisa gitu, nanti dicek gitu ya, buat pengecekan. Tapi minimal dia punya kurva KN. Biasanya seperti itu. Pak, berarti kalau misalkan displacement nggak saya ganti, terus saya miringin itu G tetap di situ kan? Tetap di situ. Nah, kalau displacement-nya berubah, G-nya juga belum tentu berubah. Tergantung nyusun bebannya, gitu kan. Ya. Kalau bebannya misalnya disusunnya dari bawah, gitu, dihilanginnya dari atas turun ke bawah, ya itu G-nya kan bisa turun. Tapi kalau disusunnya di tengah ke atas, gitu kan, bebannya kecil tapi G-nya bisa di atas, gitu kan. Nah, itu tergantung gimana nyusun bebannya. Gitu ya. Kalau titik G itu kan pasti berubah-ubah. Kalau titik B itu pasti mengikuti area dari volume buoyancy, itu pasti kalau B gitu kan. Kalau G itu variatif sekali. Beban tergantung mau taruhnya di kanan semua, di kiri semua, G pasti kan jauh gitu ya. Iya. Kalau misalnya kapal tanker curah cair kan kalau miring kan bebannya juga Geser. Kan ada geser. kemiringan. Nah, jadi G-nya kalau geser kan udah nggak tegak lurus sama Iya. TK atau itu. Iya. Nah, itu ada kuliah sendiri sebenarnya tentang sloshing ya. Itu istilahnya sloshing. Nah, jadi karena ditanyakan, jadi nggak apa-apa kita singgung sedikit ya. Siapa tahu kamu tertarik buat lanjut ke perkapalan S2-nya khusus sloshing, itu ada ya. Karena topik ini menarik. Ini membawa cairan di dalam cairan, gitu kan? Kapal di dalam cairan, tapi kapalnya bawa cairan, gitu kan? Nah, jadi misalnya ini ya, ini ada tangki, gitu kan? Sekarang kita lihat yang pertama adalah kemiringan kapal, gitu ya. Kalau misalnya kapal ini kena sesuatu, dia jadi miring begitu kan? Ya, ada sudutnya. Tadi misalnya theta, gitu ya. Nah, ini di dalam tangkinya dia punya air misalnya segini, punya misalnya minyak, gitu ya. Nah, karena kemiringan kapal yang segini, maka dia juga punya kemiringan yang segitu, ya kan? Nah, jadi kalau asalnya dia waktu tegak, misalnya ini kan volumenya itu kan dia kotak, misalnya gitu ya. Titik G-nya itu kan di sini kan. Titik G dari si muatan, gitu ya, di sini kan. Nah, waktu dia miring, maka G-nya kan bergeser, gitu kan. Nah, jadi perpindahan titik G-nya ini sama seperti perpindahan titik buoyancy, gitu kan. Nah, jadi waktu kalian lihat, misalnya secara keseluruhan, kalau airnya segini,
misalnya buoyancy-nya di sana. Karena miring, dia bergeser buoyancy-nya ke sana. Nah, secara keseluruhan, misalnya G-nya itu ada di sana. Karena dia miring, dan tangki ini miring isinya, maka G-nya juga bergeser. Gitu kan. Nah, sekarang efeknya di mana? Kalau bisa kita lihat segitiga, ini ya, segitiga. Ini kan siku-siku yang baru kan? Yang baru ya. Ini misalnya di paling bawah ya. Ini ini KN. Nah, misalnya ini G kecil deh ya, buat yang tangki. Ini G kecil. Ini G-nya di sana. Misalnya dia bergesernya ke sana. Gitu kan? Nah, terus buoyancy dia bergesernya ke sini. Gitu kan? Nah, di sini misalnya ada G secara keseluruhan, gitu ya. Ini adalah GZ, gitu kan? Mestinya kalau dia miring segini, lengan GZ-nya kan segitu. Nah, tapi karena ada pergeseran muatan tangki, maka G juga ini kan bergeser ke G1-nya di sana. Gitu kan? Searah sama pergeseran G yang kecil. Maka sisa GZ-nya jadi tinggal ini. Jadi kemiringan kapal mestinya dia punya lengan momen segini, sekarang jadi mengecil. Nah, karena itu gimana caranya supaya tangki ini nggak terlalu mempengaruhi perubahan dari pusat massa. Nah, biasanya itulah kenapa kapal-kapal tanker punya kompartemen, gitu ya. Jadi kalau ini dibagi dua, sekarang contohnya ya, ini dibagi dua nih tangkinya. Sekarang kemiringan yang tadinya dari ujung ke ujung, ini kan perpindahan buoyancy-nya, perpindahan massa tangkinya segitu kan. Nah, sekarang kalau dibagi dua di sini, jadinya gimana? Akhirnya jadi begini, ada dua. Gitu kan? Jadi yang tadinya itu dia satu miring begini, sekarang karena dibagi dua, dia jadi miringnya begini kan? Nah, sekarang perpindahannya, yang ini bergesernya ke sana, yang ini bergesernya ke sana. Ini kan nggak terlalu bergeser dari arah center line. Nah, tapi kalau mau lebih bagus lagi, bisa dibagi 4. Nah, ini kan jadi kecil-kecil kan? Gitu ya. Nah, yang ini bergesernya ke sana, ini gesernya ke sana. Nah, secara keseluruhan kan nggak terlalu bergeser. Gitu. Nah, itu gunanya kompartemen. Itu juga sama kalau arah ke belakangnya, arah panjang. Nah, arah panjang itu kenapa disekat-sekat kan? Supaya waktu dia ada gerakan pitch, itu nggak airnya lari semua ke belakang, terus airnya lari semua ke depan, nggak begitu. Tapi di dalam kompartemen yang kecil-kecil. Gitu. Itu efeknya ke sana ya. Pak, Iya. ini kan kalau dalam kondisi bearing statik ya Pak ya. Ya kan kalau misalkan dia lagi belok, terus fluidanya itu berarti kan gara-gara sentrifugal itu geser semua. Geser semua. Iya. Berarti ada kemungkinan G-nya itu di kanan B. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Berarti kalau kayak gitu negatif dong Pak. Iya. Nah, jadi makanya kalau kapal-kapal tanker itu dia kenapa safety-nya itu regulasinya tinggi sekali. Karena kesalahan kecil itu bisa terbalik. Karena misalnya dia belok, nah kalau zaman dulu itu kan belum ada regulasi itu kalau tangkinya itu harus 2 lapis. Gitu ya, nggak ada regulasi. Jadi masih kayak kapal normal gitu kan. Jadi waktu nggak ada kompartemen, bayangin waktu dia belok itu air semua kan pindah semua ke sana. Gitu ya. Itu bisa terguling. Makanya kapal tanker itu kecelakaan itu di antara kapal-kapal itu paling tinggi. Gitu. Karena itu gitu resikonya besar sekali. Nah, tapi kalau sekarang dia udah punya regulasi. Nah, itu kayak tadi dibagi berapa kompartemen. Jadi misalnya lebar sekian, tanker yang lebar sekian tuh dia harus kompartemennya berapa. Ya arah panjang, arah lebar itu harus berapa itu udah ada ketentuan. Supaya apa? Ya itu tadi. Waktu dia belok jadi kan miring. Tapi kalau kompartemennya banyak, kan miringnya kan kecil-kecil di dalam kompartemen. Itu kan nggak terlalu berdampak. Gitu. Itu efeknya. Dynamic juga ya. Iya. Dia ngerubah natural frekuensi. Jadi kadang-kadang dia udah didesain buat nggak resonance si roll-nya gitu sama pitch-nya. Tapi begitu contoh LNG ya. LNG kan dia kalau misalkan dia overtime dia pasti berkurang tuh si liquidnya pasti jadi gas. Nah itu pas dia berkurang, nah itu dia ngerubah natural frekuensi itu. Iya. Kadang-kadang dia bisa, kadang-kadang kompartemennya bahkan nggak sampai atas kalau buat Iya. Kalau buat ngerubah natural frekuensi dia cuma sampai setengah gitu. Jadi waktu dia
waktu dia turun, nah baru dia berubahnya nggak begitu. Added mass juga berubah jadinya. Jadi bukan cuma Iya, mesti berubah. Jadi banyak faktornya, makanya itu menarik sekali. Eh, ya ini slosing ini itu ya, itu ada satu topik sendiri kalau kalian mengendarai kapal ya. Karena itu apa cairan di dalam kapal yang berada di dalam cairan gitu kan. Nah, itu rumit sekali. Tapi ya itu tadi ya. Nah, apa untuk ada Bapak Farid menambahkan ya. Itu banyak sekali gitu. Kegagalan-kegagalan kapal tanker itu karena masalah ini di zaman dulu. Makanya itu regulasi tanker itu di antara semua kapal itu dia yang paling banyak. Kalau kapal justru melebihi kapal pesiar atau kapal feri cruise itu kan pada buat orang ya. Harusnya kan biasanya buat orang kan safety-nya lebih tinggi. Tapi enggak, kalau kapal tanker itu lebih tinggi safety-nya daripada buat orang. Walaupun orang juga dinamik, bergerak kan. Kan nggak mungkin kalian naik kapal cruise terus cuma di kamar, diem, di kasur gitu ya. Pasti kan pengennya jalan-jalan kan. Gitu ya. Nah bayangin kalau misalnya orangnya 1.000 orang di sana terus jalan-jalan semuanya naik ke lantai atas gitu kan. Misalnya lantai atas kan menarik ya. Ada kolam renang gitu kan. 1.000 orang semuanya ada di atas gitu kan. Terus 1.000 orang pindah semuanya di bawah. 1.000 orang pindah ke kiri gitu kan. Saya diumumin kan. Di sebelah kanan kalian ada paus gitu kan. Wah, 1.000 orang semua ke sana gitu kan. Nah, bayangin itu gimana. Tapi regulasi tanker tuh jauh lebih banyak daripada regulasi kapal terus. Itu menarik ya. Kenapa? Karena kalau tanker itu biasanya desainnya itu 80% tuh muatan. Makanya kenapa kalau kalian lihat kapal tanker itu hampir tenggelam gitu. Kalau lagi muatan penuh itu hampir tenggelam. Dan biasanya dia kedap. Decknya itu kedap. Jadi kalau dia sampai masuk ke dalam air pun nggak apa-apa. Makanya dia kenapa bisa sampai hampir masuk semua gitu kan. Nah, tapi kalau orang kapal-kapal cruise itu sebenarnya berat muatannya itu cuma 50% gitu. Jadi makanya waktu orangnya geser-geser itu nggak terlalu ya dampak gitu, tapi nggak terlalu besar. Muatan itu kan termasuk air kolamnya, termasuk apa makanan, termasuk semua. Jadi orangnya itu sebenarnya cuma berapa persen dari beban totalnya gitu. Oke, lanjut ya. Nah, kita masuk sedikit ya ke stabilitas dinamis. Stabilitas dinamis di sini berkaitan sama energi ya. Jadi kita bukan membahas di dalam pergerakan, tapi berkaitan sama energi. Nah, yang biasanya disebut dengan stabilitas dinamis itu adalah energi yang dikeluarkan kapal untuk menahan healing moment. Ya, jadi kalau akibat ada healing, nah kapal itu kan jadi miring. Nah si kapal ini kan mesti menahan kemiringan gitu kan. Nah itu dengan mengeluarkan energi. Jadi energi healing sama energi righting itu uh, melawan gitu ya, saling melawan. Nah, di sini peranan dari stabilitas dinamis di situ ya. Nah, itu adalah integrasi gitu ya dari displacement dikalikan dengan GZ di dalam perubahan sudut. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat di sana yang berubah nilainya karena perubahan sudut itu bukan displacement-nya, tapi GZ-nya. Gitu kan? Ya, jadi kalau kalian lihat integrasi dari GZ di sepanjang sudut kemiringan itu adalah area ini kan ya jadi integral dari GZ di theta dari 0 sampai theta ini kan luas area gitu kan luas areanya si GZ itu jadi luasan di bawah kurva GZ gitu ya. Nah, atau kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini mungkin sedikit agak rumit ya, tapi nggak apa-apa. Nah, kita tahu bahwa usaha adalah gaya dikali usaha adalah gaya dikali
perpindahan ya, perpindahannya entah S atau D itu biasanya ya. Nah, kita pakai D aja deh. Nah, jadi dari rumus ini kita bisa belajar untuk kehidupan gitu ya. Usahanya keras gitu kan. Tapi kok hidupnya gitu-gitu aja. Artinya kebanyakan gaya gitu kan. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya usahanya keras, gayanya minim, akibatnya melesat, perpindahannya jauh kan. Nah, ini jadi pelajaran buat kalian ya. Jadi kalau nanti kerjanya keras, gayanya minim. Jadi kalian hidupnya melesat gitu kan. Jangan usahanya besar, tapi gayanya kegedean. Jadi nggak pindah di situ-situ aja hidupnya ya. Ternyata rumus fisika bisa dipakai kan. Nah, kalau kalian lihat ya, misalnya ya, nah B pindah ke B aksen itu kemarin adalah parabolik kan, seperti itu ya, parabolik. Nah, sebetulnya kalau misalnya ini ditarik gitu ya, ini tegak lurus. Nah, kalau kita bikin garis dari sini ya, ke sana. Nah, sebenarnya ini kalau ditarik tegak lurus ini, mungkin ketemunya di sana, mungkin. Karena dia parabolik itu kan melengkung gitu ya, bukan linear kan. Sedangkan kalau yang lain itu ditariknya semua tegak lurus gitu kan. Tapi perpindahan B ke B1 ini kan bukan perpindahan tegak lurus ke sana, tapi ini perpindahan yang parabolik. Nah, karena itu kalau B ini diproyeksikan ke sana, dia jatuhnya itu ada di sana sebetulnya. Nah, tapi B1 ini jadi jatuhnya di atasnya karena dia parabolik melengkung. Gitu kan? Nah, sekarang kalau misalnya kalian lihat di sini ya. Nah, jarak dari M dari ya. Nah, di sini misalnya ada titik M, di sini ada titik G misalnya gitu ya di segitiga atau gambar lagi di sini ya. Misalnya seperti itu ya. Ini B1, ini B0, ini B0 aksen. Ini ada titik G, ini Z, ini titik M. Nah, waktu yang pertama ini antara titik G dan titik B0 jaraknya itu D. Nah, sekarang jarak D itu kan mestinya dari titik Z sampai ke titik sekarang yang kedua. Nah, ini kan perpindahannya ke sana ya. Mestinya dia jaraknya kan ke sini. B1-nya. Tapi ada selisih ini delta B di bawahnya. Ya. Nah, sekarang inilah yang menyebabkan B ini gitu ya. Kenapa dia bisa ada usaha untuk kelebihan usaha gitu ya untuk merubah menjadi usaha dia untuk mengembalikan kapal ke posisi tegaknya. Jadi W di sini ini kan mestinya F dikali D ya, tapi karena healing moment dan writing moment atau writing energy dan healing energy itu bekerja di dalam satu situasi gravitasi yang sama. Jadi biasanya kalau ini kan kita baginya menjadi displacement dikali G, gitu ya. Nah ini G-nya karena keseimbangan energi itu yang satu ada G, yang satu juga ada G, itu pasti sama. Jadi kita lihatnya dari displacement dikali dengan, nah ini D-nya. D ini apa? D1 dikurang D0, selisihnya ini. Gitu, ini menjadi saatnya. Dia di sana. Nah, sekarang kalau misalnya dia ditambahkan kemiringan terus. Nah, akibatnya itu, kalau kalian lihat ya, misalnya dia dimiringkan dengan sudut kecil, di sini misalkan dia pindahnya misalnya ke sini B aksen misalnya pindahnya ke sini. Nah, waktu dimiringkan lebih banyak dia naik seperti ini. Kalau dimiringkan lebih banyak lagi dia naik karena dia parabolik ya. Nah, itu menyebabkan apa? Ada selisih. Gitu ya, ada selisih dari
nilai dari D-nya. Jadi mestinya tadi dari G ke B itu kalau jaraknya itu adalah D. Nah, perubahan kemiringan itu menyebabkan dia jarak dari G dan D-nya ini G dan B ini berubah-ubah gitu ya. Karena dia semakin besar kemiringannya, dia semakin deltanya itu semakin besar karena dia parabolik dibandingkan dengan tarik garis lurus gitu ya. Nah, dari situ itu menyebabkan kalau kalian lihat ya, di sini perubahan celah ini misalnya ini dikasih namanya DZ gitu ya. Perubahan celah ini, nah ini berkaitan dengan D1 dikurang D0 gitu ya. Nah, kalau dia dilihat dari bentar ya, ini supaya lebih sederhana. Nah, begitu juga dengan yang G-nya. Ini ya, kita lihat dari si GZ. Gitu ya, kalau GZ angin D theta, ini kalau ada kemiringan lebih di sana ya, ini akan menjadi seperti ini. Kalau dia ada kemiringan terus di sana, dia akan jadi seperti ini dan seterusnya. Gitu ya, ini GZ-nya ya. Kalau ada kemiringan di sana, dia akan terus seperti itu, kemiringan proyeksinya. Nah, ini selalu ada selisih jarak, gitu kan? Selisih jarak Z ya. Z ini ya, selisih jaraknya. Nah, semakin besar kemiringannya, ya dia akan semakin besar jarak si DZ ini, gitu kan? Nah, ini di sini ini adalah DZ-nya, angin theta, gitu ya. Nah, sehingga dari DZ ini kalau diubah menjadi ke sana, nanti ini D1 dikurang D0, ini adalah integral dari GZ D theta. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kita perlu mengintegrasikan ini tadi. Karena untuk tahu kelebihan usaha ini, kelebihan lengan momen. Nah, jadi di sini tadi gaya yang tadi kita tuliskan displacement dikalikan dengan G, tapi G-nya ini bisa kita abaikan karena sama ya di dalam satu situasi gravitasi yang sama. D, nah D di sini ini ada selisih ini, selisih perpindahan di dalam usaha kapal untuk menghasilkan stabilitas energi, dan ini adalah keseimbangannya ini. Jadi ini G displacement dikalikan dengan integral GZ d theta. Ini asalnya kenapa persamaannya itu tadi gitu ya. Displacement dikalikan dengan GZ d theta. Nah, GZ d theta, integral dari GZ d theta itu untuk menggambarkan itu selisih energi, selisih usaha dari waktu kapal dalam kondisi diam, kondisi stabil dibandingkan dengan kondisi waktu dia miring. Seperti itu. Nah, semakin dia miring, itu dia semakin besar. Tapi di dalam GZ-nya harus yang positif sampai batas GZ maksimum. Jadi dia mengikuti luasan area di bawah kurva GZ ini. Seperti itu. Nah, itu adalah kemampuan kapal untuk mengembalikan kapal ke posisi stabil. Jadi artinya kalau ada healing energi yang lebih besar daripada displacement dikalikan dengan area itu, dia kapal ini nggak akan stabil. Gitu. Mau dia misalnya di stop energinya, tapi waktu dia energi totalnya itu yang kena ke kapal sudah lebih besar daripada energi dinamik ini, kapal ini pasti terbalik. Gitu. Jadi dia lihatnya di sana. Gitu. Nah, itu
nanti ya kita lihat ya di belakang. Nah, ini perbandingan ya, stabilitas statis dengan dinamis. Kalau stabilitas statis itu adalah kemampuan kapal kembali tegak setelah faktor eksternal dihilangkan pada sudut kemiringan tertentu. Kalau dinamis, ini adalah energi yang diperlukannya. Jadi yang satu bahas kemampuan kapalnya itu bisa balik atau enggak. Nah, yang satunya itu membahas tentang jumlah energinya. Gitu. Nah, kalau energinya sama, walaupun healingnya tidak dihilangkan, tapi energi kapalnya itu nilainya bisa mengimbangi, dia bisa stabil dengan posisi yang miring. Gitu ya, kebayang ya? Ini misalnya ada energi dari luar, kena ke kapal sekian, si kapal mengeluarkan energi untuk mengimbangi. Nah, ternyata energi yang dari luar ini nggak dihilangkan, tapi nggak bertambah. Konstan nilainya. Energi dari kapal juga konstan. Jadi dia bisa stabil dengan posisi miring, kan nggak apa-apa ya. Nah, jadi yang satu membahas bahwa stabil itu adalah harus tegak. Yang satu membahas stabil itu artinya resultatnya nol selisih energinya gitu ya. Jadi ada perbedaan. Nah, yang satunya ini di lingkungan statis, yang satunya di lingkungan dinamis yang pasti ya. Jadi yang satunya itu hanya pengaruh satu gaya luar setelah itu dihilangkan. Kalau yang statis. Kalau yang dinamis dia bisa terus-terusan ada gaya luar selama dia energinya nggak melebihi energi dari kapal, ya itu sama aja, nggak apa-apa. Gitu ya. Lalu kalau stabilitas statis dinyatakan dalam GZ dan GM, ini meter ya. Kalau yang ini dinyatakan dalam luasan di bawah kurva Rating moment. Nah, jadi kurva Rating moment gitu ya, bukan kurva GZ-nya. Satuan meter, yang satu satuannya ton meter radian. Yang satu nilai pada dua sudut kemiringan yang berbeda bisa sama. Karena GZ kan dari bawah ke bawah kan nilainya bisa ada yang sama gitu ya. Untuk sudut kemiringan tertentu dan kemiringan tertentu itu nilai GZ-nya bisa sama. Tapi kalau stabilitas dinamis itu nggak mungkin. Kenapa? Karena dia nilainya itu adalah resultan. Gitu ya. Jadi kalau diintegrasikan sampai ke 30 derajat, diintegrasikan sampai ke 60 derajat, diintegrasikan sampai 90 derajat, itu pasti nilainya kan bertambah terus. Nggak mungkin kembali ke nilai yang sama. Gitu kan? Contohnya ya. Misalnya ini. Ini grafik kurva energinya. Sampai ke sudut ini kan luasannya ini ya. Jadi dari bawah misalnya naik gitu kan. Sampai ke sudut ini kan luasannya yang ini kan. Jadi dia pasti bertambah kan. Sampai ke sudut yang ini ya luasannya kan yang segini. Ini kan terus bertambah. Sampai ke bawah ini dia juga kan, jadi dia dari nol naik terus gitu kan. Itu kan energi ya. Nah, sedangkan kalau yang GZ tadi dia di kemiringan yang ini sama dengan kemiringan ini kan nilai GZ-nya bisa sama gitu ya maksudnya. Oke. Nah, ini ya. Ini contoh grafik. Ini contoh grafik healing energi ini ya dengan dynamic stability di sini ya. Nah, pertama kapal itu kan di kemiringan nol. Tiba-tiba ada sesuatu kena ke kapal gitu ya, dengan dia energinya misalnya sekian. Lalu energi healing ini kan lama-lama hilang. Misalnya angin, tiba-tiba hilang, gitu ya. Jadi dia pertama besar, kedua terus lama-lama hilang. Nah, sedangkan si kapal waktu dia dikasih healing energi, dia kan masih posisi nol. Tapi karena dia miring, nah dia mulai punya GZ, dia mulai punya energi untuk mengembalikan. Nah, ini adalah kurva energi stabilitasnya yang sana kan, di sana. Nah, yang ini adalah kurva GZ-nya, gitu ya. Nah, kalau misalnya supaya lebih jelas yang ini. Nah, di sini ini ada dua contoh ya. Ini ada dua contoh grafik. Yang pertama ini kondisi pertama. Dia kena energi sekian, setelah itu hilang. Nah, kapal punya energi juga. Ini rating moment ya, sama rating healing. Oh, sorry, ini grafik moment ya, bukan grafik energinya. Nah, jadi waktu dia punya dikasih healing, si kapal juga semakin ada kemiringan, dia punya nilai GZ juga. Nah, GZ dikalikan displacement itu adalah nilai momennya. Nah, dia ketemu di satu titik perpotongan kan. Lalu yang ini semakin kecil healingnya, yang ratingnya dia kan sampai ke puncak baru turun lagi, gitu kan? Nah, sekarang kalau kita lihat kurva yang dari A0B ini adalah kurva healing doang, ya kan? Ratingnya belum ada. Sedangkan kurva dari B
E dan C ini adalah kurva writing-nya, gitu kan? Nah, yang dari 0 B sampai ke ujung ini dua-duanya ada kan? Jadi saling menghilangkan kan? Nah, sekarang yang healing itu kelebihannya di sini. Sedangkan yang writing ini kelebihannya sebenarnya di sini kan? Sebesar ini. Ternyata dia sudah cukup untuk sampai di kemiringan di sini dia udah cukup, gitu kan? Jadi kapal ini luasan yang di sini itu sudah sama besar dengan luasan di sini. Padahal writing momennya kapal ini dia masih ada kelebihan segini kan. Jadi artinya kapal ini pasti seimbang kalau dikenakan healing sebesar itu. Tapi kalau healingnya dikasihnya sebesar ini, walaupun di awal ya, di awal sebesar ini setelah itu hilang kan. Nah sekarang kita lihat kelebihannya itu adalah dari 0 R ke G, gitu kan? Kelebihan healing, ya. Ini kan kelebihan healingnya nih, sebesar itu kan. Sedangkan yang dua-duanya kena itu dari 0 R ke bawah kan. Nah, yang kelebihan di writing itu cuma yang atas ini kan. Nah, atas ini dibandingkan sama yang ini, besarnya sini kan. Nah, jadi kapal pasti terbalik. Gitu. Nah, jadi nanti pada saat dia di sudut kemiringan akhir, nanti dilihat besar yang healing atau besar yang writingnya. Kalau besar writingnya kayak tadi ya, ini kan kelebihannya cuma yang kecil ini. Sedangkan writingnya kelebihannya sebesar ini kan, besar writingnya. Otomatis pasti kalau kapal dikasih healing energi sebesar itu, kapal pasti stabil. Ya. Jadi ngelihatnya kita di situ gitu. Nah, itu stabilitas dinamis. Jadi nanti yang mana yang lebih besar energinya? Sekali datang tapi langsung besar healingnya, bisa langsung kapalnya terbalik. Tapi misalnya dia kecil tapi bertahan, energinya terus, tapi kecil aja gitu. Yang kapalnya punya energi kan besar. Jadi ya dia seimbang aja terus gitu, walaupun energi itu datang terus healingnya. Tapi sekali datang healingnya tapi langsung besar, kapal bisa langsung terbalik gitu. Nah itu lihat stabilitasnya di sana. Ya. Berarti ini kapalnya stabil di 40 sekian itu, 42 misalkan. Iya, kapalnya stabilnya di situ terus ya. Kalau iya, nggak dihilangin. Iya. Iya. Jadi dia akan miring sampai kemiringan itu. Setelah itu kalau energinya hilang, ya dia kembali tegang. Tapi kalau tidak, ya dia konstan di situ, ketahan. Tapi kalau yang kedua, ya itu udah pasti terbalik. Gitu ya. Pak, berarti ya. Kalau misalkan writing momennya itu, misalnya kurvanya bentuknya puncaknya di akhir banget, itu dia baru bisa kompensasi si healing. Healingnya itu di belakang. Iya di belakang, berarti stabilnya misalkan di 80. Iya bisa, iya bisa begitu. Jadi nanti itu makanya kaitannya dengan writing-nya. Nah, writing-nya itu didapatnya dari mana? Bentuk kapalnya kan? Dan displacement-nya. Jadi draft-nya itu kan semua menentukan GZ-nya itu tadi gitu ya. Nah, itu jadi yang membuat kapal itu seimbang adalah kapal itunya sendiri gitu. Jadi bentuk, berat dan lain-lain itu semuanya yang membuat kapal itu seimbang. Ya. Nah, kalau dilihat di sini, nah ini yang tadi. Nah, ini kita lihat. Yang di sini, ini adalah healing-nya. Yang di atas ini adalah writing-nya. Energinya, nah yang ini ya. Ini ada energi. Ini energi healing. Ini energi healing-nya. Yang ini energi writing-nya. Seperti itu. Nah, dia kan ada kelebihan. Nah, ini juga kalau gambarnya seperti ini, otomatis kapalnya stabil. Kenapa? Karena kelebihannya healing itu cuma di sini, sedangkan kelebihannya writing ini besar, gitu kan. Pak. Jadi sudah pasti stabil. Jadi sebenarnya kalau misalkan saya mau mindahin writing curve puncak itu di kiri, kapal itu harus lebar mungkin. Lebar bisa menambah, lalu nurunin tadi center gravity bisa nambah, yaitu tergantung dari situ. Oh iya. Bisa dari situ ya. Nah terus di sini bisa kalian lihat, ini kalau ini kan kurva momen ya, yang bawah ini kan kurva energi. Jadi start dari 0. Terus dia naik ke sana, ini untuk yang area under GZ. Jadi artinya dia writing. Yang bawah, yang ini dia naik, setelah itu dia kan lebih stabil, gitu kan? Yang ini dia area under, nah ini healing. Nah, yang healing dengan yang stabilitas dinamis ini berkejaran. Waktu dia semakin miring itu energinya kan berkejaran sampai berpotongan di satu titik. Nah itu tadi yang tadi kamu bilang. Disinilah titik theta ini. Nah ini kemiringan yang pasti terjadi. Jadi kalau ada dua kejadian seperti itu, healingnya ada dan energi stabilitasnya ada,
Nah, dia akan miring terus sampai ke titik ini. Setelah itu ya tergantung nanti energinya hilang atau tidak, gitu kan. Kalau dia hilang ya dia kembali ke nol. Kalau dia tidak hilang ya bertahan di posisi theta itu. Nah, ini perpotongan. Jadi kan pertama itu pasti yang lebih besar kan healingnya dulu, gitu kan. Dikejar sama stabilitasnya. Nah, nanti ketemu. Kalau lebih besar, ya stabilitas otomatis kan dia berpotongan. Tapi kalau yang lebih besarnya healing terus kan nggak berpotongan. Ya berarti nggak ada kemiringan maksimal, terbalik ke belakang, nggak terkejar, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, ini sih hanya kriteria ya. Kriteria stabilitas statis menurut IMO, ini International Maritime Organization ya. Ini GZ, nilainya harus lebih besar daripada 0,2 pada sudut 30 derajat. Ya, ini hanya kriteria-kriteria ya. Lalu yang untuk dinamisnya, area di bawah GZ harus lebih besar dari 0,055 meter radian, sudutnya di bawah 30 derajat. Nah, ini ketentuan-ketentuan saja ya. Ada beberapa ketentuan. Ini keseimbangan momen energi, ada kriteria Rahola. Ya, ini sih hanya dibaca aja ya. Nggak perlu dipahami karena memang kriteria. Jadi ya memang ditentukannya sekian. Oke, ada yang mau ditanyakan ke materi hari ini? Ya. Yang kriteria-kriteria ini ditentukannya secara general atau berdasarkan draft gitu? Ini biasanya ini kalau Rahola ini untuk kapal-kapal perang biasanya. Kalau yang IMO ini untuk kapal-kapal pada umumnya sih yang terdaftar di IMO. Biasanya kapal-kapal kargo, kapal barang sih biasanya. Itu acuannya berarti pas operasional ya? Operasional, operasional. Oke, ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, materi hari ini sampai sini ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan, supaya yang di Zoom juga nonton videonya nggak kepanjangan. Kalau ngantuk nanti kan. Ya, nanti minggu depan kita lanjutkan stabilitas arah longitudinal. Kalau selesai 2 minggu ke depan, kita masuk ke struktur kapal ya. Kita kejar supaya pertemuan terakhir bisa untuk asistensi tugas besar. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Selamat siang. Nanti ketemu minggu depan ya. Terima kasih, Pak. Dimatiin aja ya. Pak, nanti saya.